Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian. Semoga keadaan kita sehat-sehat semua ya. Kita bertemu kembali dalam acara Resapi. Namun sebelum saya menyampaikan renungan, saya ingin menyampaikan beberapa hal lebih dahulu berkaitan dengan program Resapi ini. Yang pertama, sesudah kita melakukan evaluasi terhadap tayangan-tayangan Resapi yang selama ini disampaikan, maka kami memutuskan untuk mengadakan variasi-variasi bentuk-bentuk penayangan Resapi. Jadi ke depan tidak hanya sebatas pada renungan, pada tema tertentu, tapi kami akan mencoba membuat tayangan-tayangan renungan yang lebih bervariasi. Yang kedua, Resapi tidak akan hadir tiap Sabtu pagi lagi. Resapi hanya akan tayang pada Sabtu pertama dan Sabtu ketiga. Sedangkan Sabtu kedua dan Sabtu keempat akan diisi dengan doa pagi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, topik renungan yang akan saya bawakan hari ini dan beberapa episode ke depan akan mengangkat soal sifat-sifat manusia. Karena banyak sifat manusia yang baik untuk direnungkan, untuk direfleksikan. Kita akan merenungkan sifat-sifat manusia ini, baik sifat yang buruk ya, supaya kita tidak mengulangi, tidak melakukan, meminimalisir sifat-sifat buruk itu dalam diri kita, maupun sikap-sikap yang baik, supaya kita bisa kembangkan sifat-sifat baik yang ada dalam diri kita, sehingga kebaikan kita menjadi bertambah-tambah. Nah, untuk kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan salah satu sifat manusia yang baik, yaitu yang disebut altruism. Apa itu altruism? Altruism adalah istilah psikologis untuk menunjuk pada sifat dasar manusia yang punya dorongan untuk melakukan sesuatu yang baik bagi sesamanya. Jadi altruism itu adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu kebaikan bagi keluarganya, juga bagi sesamanya. Dorongan untuk berbagi milik harta, dorongan untuk membantu orang, bahkan dorongan untuk berkorban bagi orang lain. Salah satu contoh sikap altruistik ini misalnya ketika sejumlah orang dalam masa Perang Dunia Kedua nekat menyembunyikan orang-orang Yahudi dari kejaran tentara Nazi. Ya, mereka tahu bahwa tentara Nazi itu mengejar orang Yahudi, membunuhi mereka, tapi ada sejumlah orang yang nekat menyembunyikan orang Yahudi itu di rumahnya, padahal resikonya sangat besar. Kalau ketahuan, mereka sendiri akan ditangkap dan dibunuh oleh tentara Nazi. Apa yang menyebabkan mereka lakukan itu? Itu yang disebut dorongan altruistik. Sifat altruism. Ada dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik dalam pandangan diri. Kita juga tahu sekarang ada banyak orang-orang kaya, misalnya Mark Zuckerberg, pemilik dan pendiri FB, ya, Facebook, yang menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk yayasan sosial
untuk membantu orang yang miskin, orang yang tidak punya pendidikan, orang yang buta internet gitu ya, yang tidak punya akses untuk mendapatkan kesempatan menikmati fasilitas internet. Dia merelakan hartanya, lebih dari separuh hartanya dia sumbangkan untuk itu. Kita juga tahu ada banyak orang yang tidak menonjolkan diri, diam-diam membantu orang yang sakit kanker, membantu yatim piatu, mendirikan yayasan. Apa yang mendorong mereka melakukan itu? Secara psikologis dikatakan itu dorongan altruistik, dorongan yang ada pada orang untuk melakukan satu kebaikan, sebuah kebaikan buat sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam iman Kristen, dorongan melakukan hal yang baik bagi sesama itu kita percaya sebagai yang diberikan oleh Allah sendiri. Kita memang diajarkan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah orang berdosa yang cenderung melakukan kejahatan-kejahatan. Tapi iman Kristen mengajarkan bahwa pendosa ini, manusia yang cenderung melakukan hal-hal yang buruk dan jahat kepada sesamanya ini adalah orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus. Dimungkinkan dalam pimpinan Roh Kudus kita yang ditebus untuk bisa melakukan hal yang baik. Jadi kita bukan cuma pendosa yang hanya cenderung melakukan kejahatan, tapi kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, yang memberi kemungkinan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi Ibu Bapak sekalian, kita mengetahui apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam suratnya, Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Kita dimerdekakan dari kuasa dosa yang mendorong kita melakukan hal-hal yang jahat, supaya kita dipimpin oleh Roh yang bisa memimpin kita melakukan hal-hal yang baik. Jadi dalam diri setiap orang sesungguhnya ada peluang bagi kita untuk melakukan kebaikan bagi sesama kita. Karena secara dasariah dalam diri kita, dalam pembebasan yang Yesus lakukan bagi kita, ada dorongan altruistik tadi. Masalahnya, apakah kita mau mengembangkan sifat altruistik itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Atau kita pendam, kita tidak mau melakukan kebaikan sekecil apapun bagi sesama kita, padahal Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita, sudah membebaskan kita dan memberi kemungkinan kepada kita untuk melakukan hal yang baik. Bahkan Tuhan memimpin melalui Roh-Nya supaya kita melakukan hal yang baik. Hari ini ketika saya mengajak ibu dan bapak merenungkan tentang sifat dasariah manusia, altruism ini, saya ingin mengajak, mari kita kembangkan terus potensi positif yang ada dalam diri kita, potensi untuk melakukan kebaikan. Mungkin kita belum bisa seperti orang-orang yang menyembunyikan orang Yahudi dari kejaran orang Nazi. Mungkin kita belum bisa seperti Mark Zuckerberg, tapi kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan kecil terhadap sesama kita. Karena ketika kita membiasakan diri
melakukan hal-hal yang baik, yang sekecil apapun kepada sesama kita, maka pada saatnya kita juga bisa melakukan kebaikan yang besar kepada sesama kita. Karena sifat altruisme dalam diri kita sudah berkembang. Kiranya Tuhan terus menolong, memimpin, dan membimbing kita supaya kita sungguh-sungguh dapat mengembangkan sifat altruisme kita menjadi orang-orang yang tergolong sebagai orang-orang yang berperilaku altruistik. Tuhan menyertai kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur kepadamu karena begitu lama Tuhan telah menyertai kami dengan program Resapi, sehingga pada tiap hari Sabtu kami boleh mengambil saat teduh untuk bersama-sama merenung firman-Mu. Tuhan, hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan bahwa sesungguhnya di dalam diri kami ada potensi untuk melakukan hal yang baik. Sesungguhnya Tuhan telah membebaskan kami dari dosa yang membuat kami cenderung melakukan kejahatan, dan karena pembebasan Tuhan kami boleh melakukan hal-hal yang baik. Karena pimpinan Tuhan kami bisa melakukan hal-hal yang baik. Biarlah ya Tuhan, kami memanfaatkan pimpinan dan penyertaan Tuhan, supaya dalam hidup kami dapat melakukan kebaikan bagi sesama kami, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang punya sifat altruisme yang baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. Sampai di situ renungan kita pada saat ini. Selamat pagi, sampai berjumpa dalam program Resapi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini.